Memasuki tahun 2026, sejumlah alutsista baru siap memperkuat pertahanan Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak baru modernisasi alutsista TNI di tengah kondisi geopolitik global yang tak menentu. Melansir Kompas.id, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia meracik kekuatan pertahanan dari beragam sumber, mulai dari jet tempur Rafale Prancis, pesawat nirawak Turkiye, hingga kapal perang Italia. Manuver gado-gado ini dinilai memposisikan Indonesia sebagai middle power yang aktif bermanuver di antara dua karang kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Cina. Lantas, alutsista apa saja yang akan memperkuat pertahanan Indonesia? Jet tempur Rafale menjadi salah satu alutsista yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya di tanah air. Setelah menunggu beberapa tahun pasca penandatanganan kontrak, 3 pesawat tempur buatan Prancis ini mendarat dengan mulus di tanah air Jumat 23 Januari 2026. Secara keseluruhan, Indonesia memesan 42 pesawat Rafale dengan pengiriman akan dilakukan secara bertahap. Kementerian Pertahanan memastikan 3 armada Rafale itu telah berada di Lanut Rosmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Jet canggih ini akan dimaksimalkan oleh TNI Angkatan Udara dan akan ditempatkan di Pekanbaru. Kekuatan armada udara TNI juga akan diperkuat dengan 2 pesawat latih tempur T-50I buatan Korea Selatan. Kedatangan 2 unit pesawat tempur di Pangkalan Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur ini dikonfirmasi Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, Jumat 13 Februari 2026. Komponen pesawat saat ini dalam proses perakitan di Lanut Iswayudi, Madiun, Jawa Timur. 2 pesawat ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 6 pesawat T-50I Advanced Jet Trainer yang telah dipesan Indonesia. Indonesia memboyong KRI Canopus 936 dari Jerman untuk menambah kekuatan armada laut. Kapal batu hidrooseanografi atau BHO Ocean Going ini menambah daftar armada survei laut Indonesia untuk pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim. KRI Canopus 936 akan mendukung kebutuhan survei hidrooseanografi, pemetaan dasar laut, serta pengumpulan dan pengelolaan data kelautan. Secara teknis, kapal ini dirancang untuk operasi jangka panjang di laut lepas. Indonesia bersiap menerima hibah kapal induk pertamanya dari Italia, Giuseppe Garibaldi. Kapal induk buatan galangan Italia itu sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia. Meski berstatus hibah, pemerintah Indonesia tetap harus menyiapkan anggaran untuk penyesuaian teknis. Proses negosiasi dan administrasi antara kedua negara saat ini masih berlangsung. Kapal induk Garibaldi ditargetkan tiba sebelum peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026. TNI Angkatan Udara resmi kedatangan armada baru dari Prancis, pesawat angkut besar Airbus A400M November 2025. Prabowo mengatakan, pesawat angkut ini memiliki kemampuan untuk mengisi bahan bakar pesawat lain di udara. A400M pun bisa digunakan untuk air-to-air refueling atau mengisi bahan bakar pesawat sambil melaju di udara. Pesawat ini juga bisa dilibatkan dalam misi kemanusiaan, baik dalam mengangkut dan drop-off bantuan logistik, hingga mengevakuasi korban. A400M pun bisa dilibatkan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah nasional. Drone jenis ANKS asal Turkiye akan memperkuat langit Indonesia. Drone ini telah tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 26 September 2025. Drone buatan Turkiye ini akan menggantikan drone CH-4 buatan Cina. Drone dengan panjang awak sekitar 8,6 meter,
Lebar sayap 17,5 meter dan tinggi 3,25 meter ini merupakan kerjasama pengadaan yang dilakukan pada Februari 2023 oleh Kementerian Pertahanan dengan perusahaan Turkish Aerospace.